Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga sehat selalu dan masih di rumah saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Di sini saya Wahyuni Agustina, biasa dipanggil Bu Yuni, sebagai perwakilan dari tim teaching Sejarah Indonesia untuk menyampaikan materi pada pertemuan pertama. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bab pertama, yakni masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Baik, sebelumnya kita akan membahas salah satu faktor kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Perang Salib. Terjadi perang salib pada abad ke-11 di Eropa Barat yang dicetuskan oleh orang-orang Kristen yang bertujuan untuk merebut kembali wilayahnya yang telah dikuasai oleh orang-orang Muslim. Orang-orang Kristen berusaha untuk merebut kembali kota-kota suci, terutama di Mediterania Timur yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang kemudian diekspansi wilayah oleh orang Muslim. Nah, pada saat perang salib, banyak orang-orang Kristen yang terusir dari wilayah-wilayahnya. Kemudian mereka berusaha untuk merebut kembali, terutama di kota suci Yerusalem. Kampanye militer besar-besaran digaungkan dan seruan untuk mengikuti peperangan dilakukan kepada seluruh orang-orang Kristen Eropa sebagai penghapus dosa. Jadi orang-orang Kristen itu menganggap bahwa peperangan ini adalah peperangan yang melawan orang-orang kafir yang berusaha untuk merebut wilayah mereka. Nah, pada tahun 1453, 80.000 tentara Kesultanan Turki Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel di bawah komando Sultan Mehmed II. Nah, Konstantinopel ini adalah kota yang terletak di jalur antara Asia dan Eropa. Kota Konstantinopel ini sekarang bernama Istanbul di Turki. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi gereja. Meskipun kaum Ortodoks dan Katolik telah bersatu, jatuhnya Konstantinopel ini mengakibatkan Paus Nikolas V menyatakan perang suci atau perang salib untuk melawan kaum Muslim. Namun, seruan ini kurang mendapatkan respon yang baik dari kerajaan-kerajaan Eropa. Dan jatuhnya Konstantinopel memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Penaklukan ini juga semakin membuka lebar jalan bagi Turki Utsmani untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Tidak hanya kerugian di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi. Ditutupnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia membuat komoditas barang seperti rempah-rempah semakin sulit didapatkan oleh bangsa Eropa, serta minimnya informasi mengenai bagaimana dan dari mana rempah-rempah itu didapatkan membuat perekonomian Eropa semakin menurun. Namun, seperti sebuah teori yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat manusia berkembang adalah tantangan, maka jatuhnya Konstantinopel disebut-sebut sebagai akhir zaman kegelapan yang menyelimuti Eropa. Ilmuwan-ilmuwan Yunani yang berhasil meloloskan diri dari Konstantinopel membawa ilmu, buku-buku ilmiah, dan berbagai manuskrip. Inilah salah satu faktor yang membuat munculnya semangat untuk kembali ke ajaran Yunani dan Romawi atau Renaissance untuk mengejar ketertinggalan bangsa Barat dari umat Islam baik di Asia maupun di Afrika di dalam bidang pengetahuan maupun teknologi.
pada ini, muncullah teori merkantilisme. Teori ini adalah teori ekonomi untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pedagang-pedagang di negara-negara berbatasan. Dan teori ini menilai kekayaan berdasarkan banyaknya emas yang dimiliki negara tersebut. Inilah salah satu faktor bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan untuk mencari pasar dan sumber bahan baku di wilayah Asia dan Afrika. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.